Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Oli Tantawi Jauhari, materi fikih, asal MI Al-Islam Jedes, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 BID 1 dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan ini, pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MI Al-Islam Jedes, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 6B dengan materi pokok minuman haram. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan agar video pembelajaran yang akan datang akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Kita kemarin pertemuan yang lalu kita membahas masalah minuman halal. Kita akan membahas masalah minuman haram kali ini. Untuk itu, sebelum kita mulai materi, tolong salah satu menyiapkan untuk berdoa sebelum kita mulai materi. Silakan, Prof. Akun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Dengan doa, semoga pelajaran kali ini lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, bagaimana kesehatan hari ini? Alhamdulillah. Untuk itu kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita membahas mengenai minuman haram. Adapun pengertian dari minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena banyak mengandung mudarat. Apa pengertian mudarat itu? Kejelekan. Jadi dampak negatifnya itu lebih besar, sehingga Islam melarang. Kalau sampai umat Islam memaksa, artinya meminum, mengkonsumsi minuman haram tersebut, maka tidak lain akan timbul berbagai penyakit, sehingga Allah melarang kita untuk meminum minuman yang haram. Allah membolehkan kita hanya minum yang halal. Apa artinya? Berdampak positif. Tapi kalau minuman haram, dampaknya negatif, baik pada diri kita ataupun orang lain. Kok bisa, Pak? Karena orang lain? Iya, bisa. Contohnya, jika seseorang itu minum minuman khamr sehingga dia mabuk, maka bukan kerugian pada dirinya sendiri, tapi juga pada orang lain. Karena dia hilang kesadaran, maka dia akan menimbulkan sesuatu yang negatif dari ucapannya, dari kegiatannya, bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Dia akan berani itu walaupun dengan orang tuanya, apalagi dengan orang lain, sehingga Allah melarang umat Islam untuk meminum minuman yang
haram. Maksudnya hukum minuman haram yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun dan seterusnya. Dan ayat yang selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tu'limun. Jadi wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kenapa kok beruntung? Iya, karena orang berjudi itu mengadu nasib, pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang dirugikan, sehingga Allah melarang kita mengundi nasib. Contohnya kalau zaman sekarang banyak yang namanya nomor itu ada. Jadi Allah melarang hal seperti itu. Kenapa? Itu termasuk mengundi nasib, pasti ada yang dirugikan, sehingga Allah melarang hal tersebut. Dan minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, diantaranya dikonsumsi secara berlebihan. Jadi walaupun halal, sesuatu yang halal, kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan maka akan berdampak negatif. Contohnya ketika kita makan padahal sudah kenyang, tetap aja makan terus, maka yang terjadi adalah yang negatif. Apa? Rasa kenyang, akhirnya bisa-bisa muntah. Ketika beraktivitas maka dia ogah-ogahan, lemes. Kenapa? Karena sudah kenyang, bawaannya ngantuk. Sehingga kalau sesuatu itu kita konsumsi secara berlebihan maka itu dilarang, apalagi yang haram. Walaupun sedikit, kalau sesuatu itu haram maka Allah melarang. Dan memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Jadi minuman, kalau kita minum sehingga akal kita menjadi hilang, contohnya tadi mabuk-mabukan tadi, orang yang mabuk itu hilang akal, dan itu dampaknya lebih besar, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak sholat. Kenapa? Ada suatu cerita, ada suatu contoh. Jadi ada seseorang, dia itu mabuk. Yang dilakukan bukan hanya pada dirinya, kerugiannya bukan hanya dirinya, tapi bahkan orang lain. Seperti halnya contohnya itu, jadi ketika dia mabuk, dia tidak sadar siapa yang ada di hadapannya. Itu saudaranya, itu tetangganya, itu temannya, bahkan orang tuanya. Sehingga dosanya orang yang mabuk itu lebih besar daripada orang yang tidak sholat. Ini ada kisah, ada cerita. Maka dilarang untuk kita minum minuman khamr karena menghilangkan akal. Orang yang hilang akal itu siapa? Orang gila. Sama kalau kita melakukan suatu hal yang mabuk, terutama minum-minuman, maka kita seperti halnya orang yang gila. Kenapa? Hilang akal. Dan termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Jadi kalau minuman tercampur dengan zat najis atau kotoran, maka minuman tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena satu, najis, kotor, pasti akan menimbulkan sesuatu yang negatif, pasti itu. Dan merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang lain. Jadi kalau kita melihat ada suatu minuman di situ yang itu bukan milik kita, milik orang lain, maka kita diharamkan untuk meminum.
sebelum kita minta izin orang yang punya. Jadi nggak boleh kita asal minum. Kita boleh minum kalau sudah mendapatkan izin dari pemilik. Dan menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Jadi minuman itu menjijikkan, tidak boleh. Kenapa? Karena menjijikkan, sesuatu yang harus kita jauhi, kita tinggalkan, dan membahayakan kesehatan maupun nyawa jika dikonsumsi. Jadi kalau kita meminum sesuatu itu membahayakan bagi diri kita, bahkan sampai kematian, maka diharamkan. Tetapi kalau kita tetap aja minum, artinya apa? Kita bunuh diri. Bunuh diri itu akan dimasukkan kemana? Orang yang bunuh diri itu akan dimasukkan kemana? Akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Tidak boleh dalam Islam. Dan akibat yang ditimbulkan dari minum-minuman haram diantaranya satu, akan mendapatkan murka atau azab dari Allah. Murka, azab pasti di neraka. Murka, Allah akan marah, baik nanti di dunia maupun di akhirat kalau kita meminum minuman yang haram. Dan hati akan tertutup. Jadi kalau kita meminum minuman yang haram, hati kita, di hati nurani manusia pasti mempunyai hati. Yang tidak punya hati berarti orang mati. Pasti punya hati kecil. Jadi perasaan, oh ini baik, ini buruk, itu yang merasakan adalah hati. Jadi kalau kita tetap meminum minuman yang haram tadi, maka hati kita akan tertutup dengan suatu yang baik. Diomongi sing apik angel. Kenapa? Sebab kita sering atau pernah melakukan meminum sesuatu yang haram, maka hatinya akan menjadi tertutup. Kemudian ibadah yang dikerjakan akan sia-sia. Kalau kita pernah bahkan melakukan meminum sesuatu yang haram, kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka ibadah kita akan sia-sia. Ada kisah. Jadi ada seseorang itu ketika dia mabuk, maka dia dilarang mendekati masjid saja, dilarang, apalagi melaksanakan sholat. Maka kita pikirkan, seandainya seorang yang mabuk kemudian dia sholat, mungkinkah dia akan membaca bacaan sholat? Tidak. Kenapa? Akalnya tidak sehat. Pasti yang diomong yang lain. Hatinya juga tertutup. Bukan menuju pada Allah, menuju pada perasaan hatinya dia sendiri ketika gundah ataupun yang lainnya. Dan tidak ada keberkahan dalam dirinya. Seseorang yang meminum minuman haram, maka tidak ada keberkahan dalam dirinya. Terasa gelisah. Jadi nggak tenang orangnya itu tidak tenang, gelisah terus, takut dan sebagainya, dan akan membentuk sifat-sifat syaitania. Jadi kalau seseorang itu meminum minuman haram, maka sifat-sifatnya, perlakuannya, kegiatannya akan menyamai dengan perbuatan setan. Perbuatan setan itu apa? Satu, bohong. Kedua, mengganggu. Yang ketiga, merusak. Itu sifat-sifatnya setan. Setan tidak suka umatnya Nabi Adam, Nabi Muhammad, cucu-cucunya Nabi Adam itu masuk surga. Nggak terima setan itu, sehingga berusaha dengan berbagai cara. Setan itu berusaha untuk menjerumuskan umat manusia itu ke dalam neraka, mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan setan itu bukan hanya iblis, dari jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Kok bisa Pak dari manusia? Iya,
ketika teman kalian mengajak pada sesuatu yang tidak baik, yaitu memakai sifatnya setan. Ketika teman kalian mengajak pada perbuatan yang buruk, perbuatan yang dosa, kalian ikut, berarti termasuk perbuatan setan. Dari situ namanya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi setan itu bukan iblis saja, bisa berupa manusia yang memiliki sifatnya setan dan susah menerima ilmu kebenaran. Jadi orang yang suka minum minuman haram diajak kepada kebenaran, dia pasti menolak, ogah-ogahan, ngantuk dan sebagainya. Kenapa? Itulah salah satu sifatnya setan, untuk mengganggu manusia agar jangan sampai masuk ke dalam surga, mencari teman sebanyak mungkin untuk diajak ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Dan itu sumpah dari setan, iblis. Sumpahnya ketika iblis dikeluarkan dari surga, dia berjanji sama Allah, tidak apa-apa ya Allah, saya akan dikeluarkan dari surga, tapi saya berjanji akan mengganggu anak cucu Adam sebanyak mungkin dari berbagai cara untuk memasukkan ke dalam neraka. Yang ke-9 atau yang G, badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Jadi orang yang minum minuman haram itu rentan terhadap penyakit. Kenapa? Kalau seseorang itu pernah atau sering meminum minuman khamr yang beralkohol, maka dia susah untuk diobati. Kenapa? Dosisnya lebih tinggi dari obat. Maka ketika diobati harus dosisnya yang lebih tinggi dari alkohol tersebut, sehingga orang tersebut susah untuk diobati. Jadi akibat dari kita meminum minumannya haram. Dan selanjutnya ada 10 dampak negatif minuman haram, yaitu akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Jadi seperti tadi, bahwasanya orang yang minum minuman khamr maka akan terlihat seperti orang gila. Dan minum minuman haram bisa merusak harta. Jadi orang yang minum minuman khamr itu biasanya obral dengan hartanya, mau membeli harga seberapa pun dibeli. Bahkan ketika dia mabuk, maka uang itu tidak terkontrol, uangnya tidak terkontrol, sehingga menghambur-hamburkan harta dan mengakibatkan permusuhan dan perkelahian. Jadi orang yang minum khamr itu dapat menyebabkan permusuhan, perkelahian. Bahkan sering terjadi orang atau anak muda sekarang banyak ketika naik motor dia minum minuman khamr, ketika melewati seseorang dia dipanggil, seandainya dengarnya dimarahi, maka akan terjadi perselisihan, permusuhan, perkelahian. Maka orang yang minum minuman khamr itu dapat menyebabkan permusuhan, perkelahian dan menghalangi seseorang untuk berzikir pada Allah. Jadi orang yang mabuk tadi, maka dia akan terhalang untuk ingat kepada Allah. Maka dia akan ingat kepada selain Allah. Susah untuk ingat kepada Allah. Ngomong mulutnya ngomong gini-gini macam-macam, tapi akal dan hatinya belum tentu. Kenapa? Karena orang yang minum khamr tadi hatinya tertutup, akalnya menjadi rusak, nggak terkontrol. Dan penyebab terjadinya zina, seperti saya ceritakan tadi, kisah tadi, bahkan orang yang mabuk itu bisa berbuat zina, entah itu pada saudaranya, entah kepada tetangganya, bahkan bisa jadi walaupun itu ibunya, karena dia kondisi akalnya tidak sehat, bisa dia berbuat zina akibat dari minum minuman khamr. Bahkan mungkin kalian pernah mendengar atau pernah melihat anaknya yang lagi mabuk dan marah-marah pada orang tua, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor pada orang tua, minta sesuatu kalau tidak dikasih mau dibacok atau yang lainnya.
banyak itu terjadi di masyarakat kita, di akibat dari mengkonsumsi minum-minuman haram. Dan kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Jadi minuman khamar tadi ada awal dari keburukan tadi, kuncinya. Kalau seseorang sudah minum minuman khamar, maka bisa berbuat macam-macam. Perkelahian, perzinaan, pencurian, perkataan kotor, dan lain sebagainya. Itu kunci awal dari perbuatan yang tidak baik, sehingga diharamkan. Dan senang bergaul dengan orang yang kurang baik. Jadi orang yang sering minum minuman khamr, yang memabukkan, kalau disuruh pada orang yang berteman dengan orang yang baik, pasti banyak tidak maunya. Senangnya berteman pada orang yang buruk. Jadikan orang itu senangnya khamr, kemudian dia diajak ke pengajian, pasti banyak tidak maunya. Tapi kalau dia diajak pada sesuatu yang negatif, langsung berangkat, nggak pakai pikir-pikir. Tapi kalau minuman khamr, maka diajak kepada kebaikan, dia berpikir-pikir, nanti dulu. Dan jenis minuman khamr yaitu berasal dari darah, minuman yang keras atau haram, dan minuman yang diminum dalam bejana emas. Bejana itu apa? Bejana itu seperti tempat minum. Itu zamannya ketika zaman jahiliyah dulu. Jadi zaman jahiliyah dulu itu sebagai tempat untuk minum, untuk minuman. Jadi dilarang umat Islam meminum di bejana emas. Dan minuman yang membahayakan dirinya, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, dan minuman yang tercampur najis, dan minuman dengan efek psikotropika. Apa psikotropika itu? Jadi yang dampaknya sama, akan berakibat seperti halnya khamr, akan merusak akal, seperti ganja, narkoba, yang dijadikan minum-minuman, dimasukkan ke dalam minuman, akan merusak akal manusia sehingga tidak terkontrol, baik hatinya, pikirannya, perbuatannya, semuanya sebagai kunci untuk berbuat tidak baik. Dari situ sudah jelas mengenai minuman haram, pengertiannya, hukumnya. Sudah jelas? Sudah? Nah, ini pertanyaannya. Coba, minuman apa yang dilarang oleh Allah? Rafakum, coba, minuman apa yang dilarang oleh Allah? Minuman haram. Kemudian menjauhkan dari minuman haram apa? Menjauhkan diri dari minuman haram agar kita apa? Kita menjauhi minum-minuman yang haram tadi agar kita apa? Terhindar dari perbuatan yang buruk. Satu, ada lagi? Ada yang lain? Akan menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Kemudian dalam kehidupan kita akan berbuat baik pada seseorang kalau kita menghindari dari minum-minuman haram. Dan setan selalu menggoda manusia agar menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi ini halal itu diharamkan oleh setan, yang haram dihalalkan agar manusia berbuat sesuatu yang haram agar bisa masuk ke dalam neraka. Dan akibat dari membiasakan konsumsi yang haram, akibatnya apa?
mendapat murka dan azab Allah. Kemudian ya kan, hati akan menjadi tertutup. Kemudian ya, ibadah kita akan sia-sia. Kemudian ada lagi, tidak ada keberkahan dalam diri kita. Kemudian akan membentuk sifat-sifat syaitonnya. Dan berikutnya adalah minuman yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya apa yang diharamkan oleh Allah? Satu, khamar. Ada lagi? Hah? Ada lagi selain khamar? Ini banyak sekali di situ. Untuk itu coba dikerjakan. Saya kasih pertanyaan. Silakan dikerjakan di buku tulis. Kasih dia lah. Ya sudah, silakan dikumpulkan. Ya sudah dikumpulkan. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan pretest, yaitu pemberian soal. Kita lanjutkan dari pembelajaran tadi. Kita simpulkan bahwasanya minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Baqarah ayat 219. Jenis-jenisnya minuman haram. Jenisnya apa tadi? Khamar, itu contohnya. Jenisnya memabukkan. Terus apa lagi? Ya, kita dilarang meminum minuman yang di dalam bejana emas dan seterusnya. Dan akibatnya kita meminum minuman haram, mendapatkan murka dari Allah. Kemudian hati menjadi tertutup. Kemudian tidak ada ibadah yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Satu lagi, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai minuman haram. Setelah itu kita tutup dengan penutup Kafaratul Majlis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang mengenai binatang halal dan haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.